Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabili rusydi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'du. Para guru, para alim ulama, Bapak Ibu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV di mana saja berada. Bu, ini khusyuk atau lapar ini? Mudah-mudahan khusyuk ya. Ayat dari surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi Qori baca. Syekh Imam Ibnu Katsir beliau menafsirkan, menjelaskan, qala Sufyanus Tsauri an Mansurin an rajulin an Aliyin radhiyallahu an. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri dari Mansur, dari seorang laki-laki dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an. Fi qaulihi ta'ala, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebagaimana tadi Qori kita baca, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yaqulu, beliau berkata, apa itu maksudnya? Addibuhum wa'allimuhum. Didiklah keluarga kalian adab dan ajarkan ilmu agama kepada keluarga kalian. Artinya Bapak Ibu, ayat ini bisa kita jadikan dalil bagaimana ketika kita ingin membangun rumah tangga keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ayat ini juga dijadikan sebagai landasan dasar buat kita supaya masuk surga sekeluarga. Dan ayat ini juga menjadi hujah kita untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya kepada keluarga terdekat kita dulu. Karenanya ketika ayat ini turun, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau kami menjaga diri kami bisa, tapi bagaimana kami menjaga keluarga kami ya Rasul? Kata Rasulullah, tanhaunahum amma nahakumullah. Kamu cegah keluarga kamu dari apa-apa yang Allah larang bagi kamu. Wa ta'murunahum bima amarallah, dan perintahkan keluarga kamu untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, problemnya dakwah kepada keluarga dekat ini lebih berat daripada dakwah kepada orang lain. Kenapa? Nih kita Pak, aib kita, kekurangan kita, udah tahu nih anak istri kita, betul nggak? Sehingga kadang-kadang kalau kita nasihatin bisa balikin itu. Iya kan? Bu, kalau yang sabar dikit menghadapi masalah, yang tenang dikit, paling bini kita ngomong pret. Kan begitu ya kan? Ibu kalau ngomong yang tenang, yang ngomong yang santun, paling pasangan kita bilang apa? Pret. Kan gitu ya Bu ya? Udah sholat nak, sholat. Bu, sholat tepat waktu, jangan sering ditunda. Kalau sholat itu wajib. Dibilang apa? Pret. Kan gitu ya Bu ya? Artinya apa? Udah tahu kebiasaan kita. Maka yang perlu kita lakukan apa tuh? Pertama, harus introspeksi dulu. Perbaiki diri kita dulu sebelum kita perbaiki keluarga kita. Ini penting ya. Jangan sampai ya kita memerintahkan, kita nggak ngerjain. Kita ngelarang anak kita, kita justru yang melanggar. Harus kita dahulu sebelum anak istri kita atau pasangan kita. Ini enggak anak terus yang disuruh. Ya, anak yang didahulukan. Kalau urusan ibadah barangkali bisa. Anak nanya, Pak,
ini daging ayam tinggal 1 Pak. Udah nak, makan aja. Bapak gimana? Bapak mah gampang. Pak, ini uang tinggal selembar Pak. Udah Bu, buat ibu aja. Nanti Bapak gimana? Bapak gampang. Pak, Ikomo udah lama lewat Pak, ke masjid Pak. Udah kamu aja nak duluan. Bapak gimana? Gampang Bapak mah. Hancur urusan ini. Iya kan? Iya betul. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita introspeksi, muhasabah, perbaiki diri kita, insya Allah Allah perbaiki keluarga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, problemnya yang kedua hari ini, rumah kita nih sering banget kita hanya jadikan untuk berteduh dari sinar matahari, untuk berlindung dari derasnya hujan. Kadang-kadang cuma itu fungsinya. Bahkan ada yang hanya menjadikan fungsi rumahnya cuma sekedar berhenti di 5M. Makan, minum, molor, modal. Ya kan? Makan, minum, molor, modal. Apalagi satu lagi? Mandi. 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 Iya, udah. Dia tidak bagaimana mendesain rumah itu menjadi surga. Baiti janati sebagaimana konsep Rasul. Jadi pertama jadikanlah rumah itu sebagai madrasah. Artinya apa? Untuk mendidik keluarga kita saling menasehati. Maka bapak jangan keki kalau dinasihatin istri. Ibu jangan merasa terus bersalah kalau dinasihatin suami. Kadang-kadang ibu ini bawanya perasaan Pak. Ya kan? Emang mama salah mulu, dikit-dikit salah. Jangan gitu ya. Kenapa? Karena ada peribahasa mengatakan man ahabbaka nasohak. Siapa yang mencintaimu maka dia pasti menasehatimu. Nggak ada ceritanya palsu kalau bilang cinta tapi tidak saling menasehati. Gitu. Nah maka Bapak juga harus hati-hati ya. Menasihati perempuan bahwa perasaan itu harus jaga perasaannya. Kadang-kadang perempuan hancur itu karena perasaan loh Pak. Makanya nggak boleh sembarangan kita jawab kalau istri nanya, Pak sekarang ibu rada gendutan ya Pak. Nah ini hati-hati Pak jawabnya, kalau salah jawab bisa bahaya itu. Iya beneran. Iya jawab aja begini, enggak Ma, ibu, enggak Bu, ibu enggak gendutan, cuma rumah kita yang agak sempitan aja. Gitu. Nah ini barangkali ya, kemudian jadikanlah maskanah ya sebagai tempat untuk ketenangan jiwa dan sumber inspirasi dan fungsi-fungsi yang lainnya yang kalau itu kita lakukan insya Allah kita semuanya masuk ke surga bersama, bisa kita jaga keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.